Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nikmatul Jazila. Oke teman-teman, pertemuan kali ini kita akan membahas apa itu uji beda dua rata atau uji beda dua mens. Nah, sebelum masuk ke studi kasusnya, kita belajar dulu pengertiannya ya. Nah, untuk pengertian uji beda dua rata yaitu untuk data sampel berpasangan dalam pengujian hipotesa beda men, maka harus dicek dulu apakah kedua sampel mempunyai hubungan atau korelasi. Uji beda men bisa digunakan apabila kedua berkorelasi. Nah, apabila korelasi tidak signifikan, maka gunakan cara seperti kasus 2 di atas. Maka proses uji itu akan melakukan 2 tahap, yaitu yang pertama ada uji korelasi dan yang kedua ada uji beda rata. Nah, ini contoh kasusnya. Kasus beda men data sampel berpasangan. Seorang dosen akan menguji perbedaan rata-rata nilai ujian mata kuliah statistik dan komunikasi data. Nah, data yang diambil untuk pengujian tersebut adalah 20 mahasiswa dan tingkat signifikan atau alfanya yang digunakan itu sebesar 5% atau 0,05. Hasil pengumpulan diambil dalam file prestasi uji beda, bisa dilihat sebagai berikut. Nah, untuk datanya itu ini ada nama, nilai statistika, dan ada nilai komdatnya. Oke teman-teman, apa yang kita cari dari data tersebut? Maka langkah pengujiannya adalah yang pertama harus menetapkan HO sama dengan rata nilai statistik dan nilai komunikasi data adalah sama. Terus yang kedua H1 sama dengan rata nilai statistik dan nilai komunikasi data adalah tidak sama. Dan yang kedua tetapkan taraf signifikansi alfa 0,5 atau 5%. Dan yang ketiga pilih statistik uji yang cocok atau kriteria pengujian. Uji T dikarenakan sampel itu ada 20 data untuk hasil SPSS. Jika signya kurang dari alfa maka HO ditolak. Yang pertama, hitung statistik uji. Dilakukan pengujian dengan SPSS dengan uji T atau Paired Sample T-Test. Nah, untuk langkah-langkahnya kita ambil dalam file prestasi uji beda. Nah, tadi kan di sini ada data nih, ada 20 data. Kita masukkan dulu ke dalam SPSS. Kita input datanya, input variabelnya dulu. Di sini ini ada nama, nilai statistika, nilai komdat. Terus habis itu ke data view. Nah, datanya dimasukkan di sini. Bisa manual, bisa juga copy paste. Nah, kemudian klik di analyze, terus di compare means. Nah, di sini kalian pilih yang Paired Sample T-Test. Nah, kemudian di sini kan ada 2 variabel. Nah, untuk variabel pertama itu diisi nilai statistik. Variabel 2 itu diisi nilai komdat. Nah, habis itu di option dan di confidence interval percentage itu diisi 95%. Terus kemudian di continue dan di OK. Maka akan terlihat hasil output seperti berikut. Ada Paired Sample Statistik, ada Paired Sample Correlation, dan juga ada Paired Sample Test. Nah, berdasarkan hasil hipotesa dan output di atas dapat dihasil sebagai berikut. HO, rata nilai statistik dan nilai komunikasi data adalah sama. H1, rata nilai statistik dan nilai komunikasi data adalah tidak sama. Pengujian hipotesa untuk data berpasangan, maka proses uji itu melalui 2 tahap, yaitu yang pertama uji korelasi dan yang kedua uji beda rata. Berdasarkan hasil uji hubungan atau korelasi, H0 itu RK sama dengan 0,109 atau tidak ada korelasi. Nah, untuk H1-nya RK sama dengan 0,109 atau ada korelasi yang signifikan. Nah, terlihat bahwa sig 0,109 berarti bahwa ada korelasi antara nilai statistika dan nilai komdat sehingga bisa dilanjut ke uji beda rata-rata.
Nah, sedangkan untuk uji beda rata diperoleh nilai uji T itu minus 0,119. Nih, dengan nilai signya itu 0,109. Nah, hal ini itu berarti H0 diterima karena nilai sig itu lebih dari alfa yang sama dengan 0,05. Jadi, nilai statistik dan nilai komdat itu sama. Hal ini terlihat bahwa nilai statistika mempunyai rata yang hampir sama dengan nilai komdat. Nah, itu untuk hasil dari pengujiannya. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.